biasanya dididik sedari kecil lebih keras dengan suara yang lebih lantang. Mereka punya pemikiran takut ya untuk datang ke Maluku sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Fajrul Islamis Riyadi, asal kampus saya Universitas Patimura. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zahra Ngabalin, biasa disapa Zizi, dari Universitas Patimura Ambon. Perkenalkan, nama saya Gilbert Rewaru, asal kampus saya Politeknik Negeri Ambon. Perkenalkan, nama saya Indri, saya mahasiswa Universitas Patimura Ambon. Memberikan stereotip kepada suatu suku atau suatu ras itu menurut saya pribadi itu merupakan hal yang sangat tidak adil gitu. Karena kenapa? Yang namanya keterbelakangan ini bisa dilihat dari berbagai konteks. Nah, konteks keterbelakangan yang dimaksud dari stereotip dari masyarakat luar terhadap orang timur ini konteks yang mana dulu nih? Karena kita sebagai orang timur itu tidak merasa keterbelakangan. Nah, makanya itu pentingnya kita untuk menghargai keberagaman, karena mungkin banyaknya keberagaman budaya yang mungkin menjadikan stereotip orang luar itu menganggap bahwasannya orang timur keterbelakangan. Padahal sama sekali tidak. Kita sebagai orang timur sama sekali tidak merasa mengalami keterbelakangan. Orang timur terbelakang itu stereotip yang sering dibangun oleh masyarakat di luar timur Indonesia. Namun kami di daerah timur Indonesia tidak merasa bahwa kami adalah daerah yang terbelakang, tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Bahasa orang timur kasar itu sebenarnya tidak benar. Kalau orang timur itu kasar, itu nggak sama sekali. Gitu. Jadi perbedaan cara bahasanya aja yang kasar, tapi niatnya baik. Memang di timur Indonesia kami biasanya dididik sedari kecil lebih keras, dengan suara yang lebih lantang, dengan gerakan yang lebih tegas dan lain-lain. Dan mungkin jika hal itu dilihat oleh teman-teman di luar timur Indonesia mungkin akan terlihat kasar. Namun bagi kami sendiri itu tidak kasar, itu biasa saja. Enggak, kalau orang timur kebanyakan mereka tuh enggak. Tuh. Bahkan orang timur itu baik-baik, mereka tuh suka menerima tamu gitu. Apalagi di desa-desa terpencil kayak Banda Neira gitu, mereka tuh menerima tamu sangat luar biasa. Itu salah. Karena orang timur sendiri punya banyak pekerja, punya banyak profesi dengan bidangnya masing-masing. Jadi untuk stigma atau pandangan bahwa banyak orang timur yang jadi preman sih sebenarnya salah sih. Karena stigma yang terus dibangun dan tidak adanya penerimaan dari teman-teman di luar tentang keunikan dari orang timur Indonesia, itu yang membuat terus-menerus bertumbuh stigma buruk tentang orang-orang di timur Indonesia. Mungkin karena orang-orang yang menganggap atau memberikan stereotip kepada orang timur itu belum bisa menerima yang namanya perbedaan dan keberagaman. Karena setiap suku, setiap ras itu mempunyai budayanya sendiri, mempunyai kebiasaan dan sifatnya sendiri, yang dikarenakan mungkin letak geografis daripada wilayah timur yang lebih ke pantai, ke laut, yang menyebabkan orang-orang timur tuh menjadi keras gitu. Mungkin kerasnya orang timur, yang orang timur berpikir itu sebagai hal yang lumrah, itu dianggap sebagai hal yang kasar gitu teman-teman orang-orang di Jawa atau di luar dari Maluku gitu. Dampak dari stereotip orang timur itu mungkin orang luar karena mendengar informasi-informasi seperti itu, mereka punya pemikiran takut ya untuk datang ke Maluku sendiri. Jadi sebenarnya untuk pandangan seperti itu harus diperbaiki sih. Di
negeri kami sendiri mungkin kami tidak terlalu merasakan dampaknya, tapi ketika kami pergi keluar, khususnya di bagian barat Indonesia, dampak yang paling sering kami terima adalah diskriminasi dan penolakan, dan ketidakadilan dalam memperlakukan. Kami kadang diperlakukan berbeda dari teman-teman kami di bagian barat dan tengah Indonesia. Kalau menurut saya harus adanya pemikiran yang terbuka, menerima setiap keberagaman yang ada di Indonesia, suku, ras, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Yang pertama itu adalah pendidikan menurutku. Penting banget kalau misalkan di setiap institut dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi itu mulai menerapkan pendidikan yang inklusif dan juga pendidikan yang mengajarkan keberagaman. Yang kedua itu adalah kesadaran dari masyarakat itu juga sangat penting. Percuma aja berpendidikan tapi nggak ada kesadaran untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif. Dan yang terakhir itu berkampanye mengenai bahwasannya kita hidup di Indonesia ini karena kita ada di Indonesia karena keberagaman, dan keberagaman itu ada di Indonesia, dan kita bisa mengkampanyekan persoalan keberagaman bahwasannya bukan hanya ada satu suku tapi banyak suku di Indonesia.